Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila Numerik kali ini judulnya adalah PRS Bangsaku Land Reform Masa Kini. PRS Bangsaku kepanjangannya adalah Permodalan Rakyat Semesta Bangsaku, adalah sebuah terobosan besar dalam cara bangsa Indonesia membangun ekonomi bagi rakyatnya. PRS Bangsaku itu bukan bank, bukan pula lembaga keuangan konvensional atau biasa. PRS Bangsaku adalah sistem gotong royong yang modern, ya, di mana ia mengelola dana rakyat untuk memberdayakan rakyat. Sekali lagi, mengelola dana rakyat untuk memberdayakan rakyat. PRS Bangsaku bisa disebut sebagai land reform masa kini, yakni kesempatan atau opportunity untuk melakukan reformasi struktural atas distribusi modal produktif bagi rakyat secara sistemik, terencana, serta yang utama berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. PRS Bangsaku tidak hanya melulu berfungsi sebagai skema pembiayaan usaha rakyat, melainkan juga sebagai instrumen rekayasa sosial ekonomi, dalam rangka terbentuknya pemerataan kesejahteraan, redistribusi kesempatan usaha, serta secara umum merupakan penguatan bagi negara kesejahteraan atau welfare state. Nah, dengan demikian PRS Bangsaku itu membentuk power purchase parity bagi rakyat, itu meningkat. Nah, di mana di sini kemampuan atau daya beli rakyat secara setara dan merata itu meningkat. Skema investasi yang berbeda atau unik, yakni 3 tanpa. PRS Bangsaku tidak menggunakan pola pinjaman konvensional yang selama ini berjalan, melainkan menggunakan skema 3 tanpa, ini tanpa agunan, di mana yang dijaminkan adalah aset produktif yang dibeli dari dana investasi itu sendiri. Kemudian tanpa bunga, tidak ada bunga, tidak ada bagi hasil yang menekan usaha. Ketiga, tanpa batas waktu. Pengembalian dana atau dana investasi disesuaikan dengan kesiapan usaha berproduksi dan pada saat penjualan. Nah, agar sistem sebagaimana di atas itu bisa berjalan dengan sehat dan berkelanjutan, maka pengembalian investasi ditetapkan sebesar 110%. Nah, skemanya seperti itu. Nah, tambahan 10% ini bukan bagi atau dibagikan bagi investor, melainkan digunakan sebagai dana pengaman untuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pendampingan usaha, dan jaminan sosial. Selama dana yang didistribusikan itu belum lunas 110%, aset usaha yang dimiliki oleh pengusaha kecil itu masih berada dalam pengawasan PT PRS Bangsaku, selaku peminjam dana atau prinsipal gitu. Nah, setelah kemudian lunas, maka usaha sepenuhnya itu menjadi milik dari para pengusaha kecil menengah tersebut gitu. Prinsip one man one company. PRS Bangsaku menolak praktek penerima modal itu kemudian pasif, yang hanya duduk menerima keuntungan dari yang ia usahakan, yang dikerjakan oleh
pekerja gitu. Sistem ini menganut prinsip one man one company atau OMOC, ya, di mana setiap pemegang saham, ya, atau penerima modal harus, ya, ikut menjadi pekerja aktif di dalam perusahaannya sendiri. Prinsip OMOC ini menciptakan iklim usaha yang efisien, minim biaya overhead, ya, adaptif terhadap perubahan atau krisis, dan juga akan menyerap tenaga kerja secara alamiah gitu, yang terbaik. Nah, OMOC sangat cocok untuk sektor jasa, seni, ya, kegiatan pertanian atau usaha pertanian, industri kreatif, hingga manufaktur atau industri yang skalanya kecil menengah. Dengan demikian, PRS Bangsaku mengejawantahkan, ya, pemerataan kue pembangunan, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia yang sejauh ini atau sementara ini kue pembangunan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang atau segelintir kelompok saja. Siapa yang diprioritaskan mendapatkan modal, ya, tidak semua pengusaha kecil itu diperlakukan sama rata gitu. PRS Bangsaku menerapkan 4 lapis skala prioritas. Pertama, prioritas strategis, yakni usaha yang mendukung proyek-proyek strategis nasional, ya, khususnya pembangunan melalui Benteng Pancasila, ya, atau ANBI 1 sampai 7 atas nama bangsa Indonesia 1 sampai 7. Nah, ini penjelasan mengenai ini bisa dilihat di tayangan YouTube sebelumnya. Nah, para usahawan kecil yang mendukung proyek-proyek strategis nasional tersebut mendapat prioritas lebih tinggi karena akan memberi dampak luas, ya, bagi perekonomian nasional. Ya. Prioritas kedua adalah wilayah. Ya. Pengembangan usaha, ya, disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah, ya, masing-masing. Ya. Setiap wilayah di Indonesia itu diarahkan untuk memiliki produk unggulan, ya, sedemikian sehingga ekonomi akan tumbuh secara merata, ya, yang sifatnya tidak Jawa sentris sebagaimana selama ini berjalan. Prioritas berikutnya adalah prioritas Pancasilais. PRS Bangsaku itu bukan sekedar melaksanakan proyek ekonomi, ya, melainkan juga mengejawantahkan proyek peradaban. Oleh karena itu, calon penerima modal itu perlu, ya, bahkan harus dinilai komitmennya, ya, pada Pancasila. Nah, ini seleksinya melalui pendekatan Pancasila numerik. Ya, ini terjemahan nilai Pancasila yang terukur dan objektif. Ini bisa dilihat pada tayangan YouTube, beberapa tayangan YouTube sebelumnya. Keempat adalah prioritas waktu. Nah, penyaluran dana itu dilakukan dengan menyesuaikan kapasitas dana nasional, ya. Nah, pemerataan secara penuh diperkirakan akan berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu 6 hingga 12 tahun. Wali negara dan perintah konstitusi. Dana yang digulirkan oleh PRS Bangsaku itu diampu oleh wali negara. Nah, wali negara ini merupakan representasi negara, bukan pemerintah, ya. Harap dibedakan itu antara negara dan pemerintah. Nah, tujuannya adalah bagi kemakmuran yang sama, ya, merata, ya, di seluruh wilayah Indonesia, dengan tentu saja memperhatikan densitas penduduk, ya. Nah, densitas di sini adalah kepadatan lah. Sebagai
semuanya ini merupakan bentuk pelaksanaan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya ya, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, dalam hal ini kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau disebut dengan kelompok rakuntung ya, ini diberdayakan ya, sedemikian sehingga selain mereka kemudian sejahtera, itu harkat dan martabat mereka juga akan terangkat. Dengan terrealisasinya peningkatan pendapatan masyarakat kalangan kurang mampu ya, secara merata, ya, maka power purchase parity, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kemampuan membeli ya, secara merata atau setara itu akan meningkat ya. Dengan demikian efek berikutnya adalah penerimaan pajak oleh pemerintah juga akan meningkat ya, sehingga APBN akan juga meningkat. Apa dan bagaimana wali negara itu bisa dilihat di tayangan YouTube sebelumnya yang membahas tentang Pancasila numerik wali negara. Reform dan reformasi spasial. PRS Bangsaku ya, yang dikatakan sebagai land reform masa kini fokus pada akses modal dan sistem produksi. Nah, kita lihat ini pada tabel perbandingan antara land reform klasik dan land reform masa kini atau PRS Bangsaku atau disingkat PRSB. Ya. Ini pada land reform klasik itu tanah gitu. Nah, sedangkan pada PRS Bangsaku atau PRSB merupakan modal produktif. Ya. Kemudian kalau pada land reform klasik itu petani, ya. Nah, pada PRS Bangsaku itu usahawan dan pekerja. Demikian juga desa agraris pada land reform klasik, pada PRS Bangsaku seluruh wilayah NKRI. Nah, kemudian redistribusi lahan ini pada land reform klasik, pada PRSB atau PRS Bangsaku sebagai land reform masa kini itu redistribusi kesempatan usaha. PRS Bangsaku terintegrasi dengan strategi ya, pemindahan penduduk produktif dari wilayah padat yakni Jawa ke wilayah yang jarang penduduk. Nah, ini menyerupai ya katakanlah ya transmigrasi berbasis produktivitas ya. Kemudian juga urbanisasi terencana serta pembentukan pusat-pusat ekonomi baru. Nah, dengan demikian, PRS Bangsaku bukan hanya merupakan atau berupa reformasi modal usaha, melainkan juga reformasi spasial nasional. Bagaimana dana disalurkan oleh PRS Bangsaku? Pertama, tahap awal atau sistem prakondisi. Ya. Pada tahap awal atau prakondisi, dana disalurkan melalui perbankan nasional dan menggunakan fasilitas mobil banking. Ya. Setiap pengeluaran itu wajib dicatat, dilaporkan, dan didokumentasikan. Ya. Di sini transparansi adalah kunci kepercayaan atau trust. Setelah tahap awal itu berlangsung, maka ditingkatkan pada tahap ideal, yakni menggunakan intranet Bangsaku. Ya. Ke depan, ya, PRS Bangsaku akan menggunakan sistem intranet Bangsaku atau SIB. Ya. Berupa jaringan digital tertutup ya, captive ya, khusus bagi warga Indonesia peserta program ini gitu, PRS Bangsaku yang dikembangkan oleh Inaristek ya. Sistem intranet ini dikembangkan oleh Inaristek atau Indonesia Research Science dan Teknologi. Nah, mengenai Inaristek bisa dilihat di tayangan YouTube sebelumnya dengan topik Inaristek. Melalui SIB atau Sistem Internet Bangsaku, transaksi akan tercatat secara otomatis.
Nah, ketika komunikasi itu dijaga secara lancar gitu ya, maka data usaha rakyat akan terhimpun sebagai big data nasional. Selanjutnya pendampingan usaha akan berlangsung secara real time gitu. SIB atau sistem intranet Bangsaku bukan hanya berfungsi sebagai alat keuangan gitu, tetapi juga sebagai alat pembentuk budaya kerja Pancasilais dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, ya, profesionalitas, efisiensi, efektif, dan seterusnya yang merupakan sistem nilai Pancasila, Pancasila numerik khususnya. Mengelola usaha dan insentif kinerja. Nah, ini bentuk-bentuk usaha yang diterima oleh para pelaku usaha kecil menengah itu bisa berbentuk firma, ya ini kekuatan keluarga ya. Badan usaha firma ini cocok untuk usaha keluarga, biayanya rendah, ya, loyalitas tinggi, dan ketahanannya kuat pada saat katakanlah menghadapi situasi krisis gitu. Sistem ini mendorong regenerasi keahlian lintas generasi. Kemudian juga bisa berbentuk CV, yakni kolaborasi profesional. CV, ya, bentuk CV memungkinkan beberapa OMOG atau one man one company, ya, sebagaimana dijelaskan di atas, itu saling bekerja sama ya, secara setara gitu. Nah, ini bentuk CV ini cocok untuk usaha kreatif, ya, juga pertanian serta industri kecil menengah. Ya. Nah, manajemen pada sistem CV akan lebih rapi ya dibanding dengan firma gitu. Kemudian juga kapasitas usahanya bisa lebih besar. Bentuk usaha selanjutnya yang dimungkinkan oleh PRS Bangsaku adalah PT ya, perseroan terbatas. Ini bagi usaha skala besar dan yang sifatnya ekspansif itu. Nah, untuk usaha besar ya, PT bisa digunakan agar pengelolaan itu bisa berjalan secara profesional penuh gitu. Dan memungkinkan adanya atau kemampuan untuk ekspansi hingga level nasional juga global gitu. Itu dengan menggunakan PT itu lebih mudah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, PRS Bangsaku akan memberikan penghargaan real gitu ya, di mana bagi pengusaha kecil yang lunas di bawah 5 tahun, nah, itu dimungkinkan mendapatkan kesempatan investasi lanjut hingga mendapatkan pendanaan 2 kali lipat. Atau ketika lunasnya itu 5 hingga 10 tahun, maka akan mendapatkan pendanaan 1 kali lipat. Nah, bagi pengusaha atau usahawan kecil menengah yang hanya mampu melunasi di atas 10 tahun, maka ini ya tentu saja tidak diprioritaskan ya. Nah, bentuk-bentuk penghargaan ini merupakan upaya untuk mendorong gitu ya, yang sejujurnya juga merupakan seleksi alam yang sifatnya adil dan transparan, di mana yang kinerjanya bagus akan mendapatkan insentif yang besar gitu. Kurang lebih seperti itu. Pilot PRS Bangsaku bukan sekedar skema modal atau permodalan. PRS Bangsaku adalah arsitektur ekonomi Pancasila yang merangkum aspek teknologi, etika, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Nah, dengan sistem ini yang dikembangkan oleh PRS Bangsaku, Indonesia tidak hanya akan membangun pertumbuhan secara baik, ya, tetapi juga dalam rangka pembangunan karakter gitu. Ya, kemudian juga kemandirian dan tentu saja akan
membentuk ketahanan nasional yang kuat. Nah, ketika ekonomi merupakan urusan hidup bersama, maka PRS Bangsaku merupakan jalan pulang ke jati diri bangsa Indonesia. Ya, ini ekonomi yang beradab dalam rangka pembangunan Indonesia yang berdaulat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatian Anda.